OK，小朋友们，大家早上好，身体好吗？好，老师今天要解释第8课ya. Lalu akan menjelaskan, kita akan masuk ke pelajaran ke bab ke-8 yaitu tentang teman yang baik. Ya, teman yang baik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pentingnya teman. Ya, yang kedua itu adalah teman yang senang membantu dan memiliki rasa simpati. Rasa simpati itu adalah rasa kasihan atau rasa kasih sayang. Yang ketiga yaitu teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka dan duka ya. Oke, kita di sini Arjuna Lausa akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya teman ya. Untuk hari ini ya. Seberapa pentingkah teman bagi kita? Ya, teman sangat penting bagi kita karena dengan adanya teman kita dapat bekerja sama, kita dapat merasakan kebahagiaan, bisa ceria bersama, bisa saling curhat, ya kan, bisa saling membantu, bisa saling bermain bersama, ya kan, bisa saling pergi jalan-jalan bersama, bisa saling pergi makan bersama, ya kan, saling berkumpul, ya kan, itulah teman, itu pentingnya teman ya. Lalu kita lihat di sini. Oh ya, kalau kita tidak punya teman maka kita akan merasa kesepian ya kan. Jadi pentingnya teman itu di situ ya, yang tadi saya bilang. Nah, oke, di sini ada ciri-ciri teman yang dibagi menjadi 2 yaitu teman yang baik dan teman yang buruk. Apa sih teman yang baik dan buruk itu? Kita lihat slide selanjutnya ya. Oke, apa sih bedanya teman yang baik dan yang buruk? Kalau teman yang baik, mereka menerima kamu apa adanya ya. Jadi dia tidak memandang fisik Anda, mau Anda itu cantik, jelek, pintar, bodoh, tinggi, pendek, rambut keriting, rambut lurus, rambutnya botak ya kan. Itu nggak penting bagi dia. Atau Anda berkulit putih atau berkulit hitam ya kan. Itu jadi dia tidak pandang seperti itu ya kan. Jadi teman baik itu tidak pandang fisik Anda seperti itu, tapi beda dengan teman yang punya sifat buruk ya. Teman yang buruk yaitu yang selalu mencoba mengendalikan Anda, yang selalu pokoknya harus dengar kata-katanya dia ya, harus ngikutin dia dan selalu memanfaatkan kamu ya. Kalau kamu misalnya dia lagi butuh kamu ya kan, maka dia akan mencari kamu, kalau tidak ya dia tidak akan mencari kamu, dan dia selalu memanfaatkan kamu dan merubah sifatmu atau karaktermu yang tadinya kamu tuh anak yang baik-baik ya kan, kamu jadi anak yang nakal, anak yang suka mukul ya kan, yang tadinya nggak pernah mukul kamu suka mukul, yang tadi nggak pernah marah-marah kamu suka marah-marah, yang tadinya kamu tuh nggak pernah nyontek kamu jadi tukang nyontek ya kan, yang tadinya kamu itu nggak pernah berperilaku buruk kamu melakukan perilaku yang buruk ya kan. Nah inilah, jadi hati-hatilah dalam memilih teman ya. Oke. Slide selanjutnya yaitu tentang kenalilah ciri teman yang baik. Bagaimana sih teman yang baik itu ya kan. Oke, yang pertama senang membantu teman dengan berbagai macam cara. Jadi teman yang baik itu dia akan selalu berusaha untuk Anda lebih baik ya kan. Jadi dia akan membantu Anda, kesulitan Anda sampai bagaimanapun dia akan membantu Anda ya, dia akan terus menolong Anda gitu. Nah yang kedua yaitu selalu simpati terhadap teman walau suka maupun duka. Jadi dia tuh selalu punya rasa empati, selalu punya rasa kasihan, selalu ingin menolong kamu terus ya. Waktu kamu lagi sedih dia bantu kamu, motivasi kamu, memberikan kamu kekuatan ya kan. Waktu kamu lagi senang kamu bercerita tentang kebahagiaan kamu, dia juga ikut senang, ikut bahagia ya kan. Jadi dia tidak punya rasa iri ya, teman yang baik. Lalu mengajak dan menganjurkan teman untuk hal-hal yang baik dan berguna. Jadi dia selalu memotivasi Anda, membantu Anda, menasihati Anda pada saat Anda lagi ada pada saat Anda itu lagi melakukan kesalahan atau Anda tidak sengaja melakukan kesalahan, dia akan membantu Anda ya. Dia akan menasihati Anda gitu menjadi lebih baik gitu. Lalu yang keempat yaitu bersahabat dengan tulus, tidak mau berpura-pura. Jadi teman yang baik ini adalah dia selalu punya sifat yang tulus, dia membantu tuh dengan hati yang tulus, dia tidak berpura-pura. Dan dia tidak akan ngomongin Anda di belakang Anda hal-hal yang jelek. Dia akan selalu mengomong Anda itu tentang hal-hal yang baik, baik di depan Anda maupun di belakang Anda. Dia selalu berbicara yang baik-baik. Jadi dia tuh tidak suka berpura-pura ya, tidak suka
bersifat munafik gitu. Atau nah di sini ya ajaran ini itu adalah ajaran Buddha ya. Jadi semua yang tadi Arjuna langsung jelaskan sifat kenal teman yang baik itu adalah ajaran di buku ajaran Buddha di Nikaya 3 halaman 187 ya. Oke, kita lihat di sini. Teman yang buruk tuh seperti apa? Teman yang buruk tuh ya kita nggak selama ini nggak sadar kalau kita tuh suka membuli orang ya kan. Kita suka ngejekin orang padahal orang tuh belum tentu buruk, tapi kita suka ejek dia ya kan. Akhirnya dia juga merasa terpuruk gitu ya. Jadi kita ini ya manusia itu sebenarnya punya kekurangan ya. Dan dari kekurangan itu kita sama-sama saling menilik diri dan kita jangan selalu melihat kekurangan orang lain ya. Melihat kekurangan orang lain kita harus belajar ya, menganggap bahwa kekurangan orang lain itu adalah cermin bagi kita dan kita nggak perlu lagi melihat kekurangan orang lain ya itu, karena kita sama-sama punya kekurangan dan sama-sama punya kelebihan. Nah kelebihan kita itu harus kita kembangkan ya, dan nggak boleh sombong. Kalau sudah punya kelebihan harus belajar rendah hati. Lalu di sini kita lihat ya teman yang buruk itu seperti apa, suka menipu atau mengajak teman untuk menipu orang lain. Jadi yang pertama itu dia suka menipu, tidak jujur ya, dia suka berbohong ya kan. Yang kedua yaitu suka bermulut manis, berbicara manis dan ngajak orang juga bermulut manis ya kan. Lalu suka pura-pura memuji orang lain atau ikut mengajak orang lain untuk juga suka berpura-pura memuji orang lain. Jadi sama bermulut manis dengan memuji itu ya kan. Ya misalnya dia ngomong kamu ya hari ini kamu cantik, hari ini kamu ini banget sih, seksi banget hari ini, kamu ini banget ya kan, pinter banget hari ini, kalau kamu bagus banget bajunya ya kan. Ternyata dia ada maksud tertentu ya, maksud dia itu dia ingin pinjam uang kamu kah, atau dia ingin punya niat yang tidak baik ya gitu. Lalu yang keempat ya, senang berbuat buruk atau mengajak teman untuk berbuat buruk kepada orang lain. Jadi ya kan dia selalu punya temperamen yang tidak baik, dia suka emosi, suka marah-marah ya kan, dia suka memukul orang lain, dia suka melakukan hal yang tidak baik ya. Jadi hati-hati dengan teman yang seperti ini ya kan. Yang selanjutnya itu bagaimana bila tidak menemukan teman yang baik ya. Nah diri Anda lah yang harus duluan menjadi orang baik, baru akan ada berdatangan teman-teman yang baik. Karena kenapa? Kita manusia itu punya magnet ya. Kalau magnet kita baik, maka orang-orang yang baik itu akan berdekat dengan kita. Tapi kalau kita punya magnet yang tidak baik, yang buruk, maka orang-orang yang buruk, orang yang tidak baik itu akan berdatangan kepada kita ya. Ingat ya itu. Lalu yang kedua adalah buku. Lause kok buku bisa dijadikan teman? Ya, bukan hanya manusia aja, buku juga bisa dijadikan teman. Kenapa? Mengapa coba? Buku selalu memberikan semua isinya tanpa mengharapkan kembali. Ya, lalu buku selalu siap dibaca kapanpun. Buku tidak akan pernah marah walaupun ditinggal pergi ya kan. Buku dapat memberikan pengetahuan bertambah banyak. Jadi buku juga bisa mengajarkan kita banyak hal ya. Ya, kalau kita, tapi kita juga jangan salah memilih buku. Ya, buku yang harus kita pelajari itu buku hal-hal yang baik ya kan. Kalau buku hal-hal yang buruk ya kita nggak perlu pelajari ya. Oke. Nah, di sini Arjuna Lausa akan kasih nonton tentang penjelasan teman yang baik dan teman yang buruk, tapi tidak di sini ya, nanti Arjuna Lausa akan kasih. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya nanti dijawab sendiri ya. Arjuna Lausa nggak usah baca, kalian nanti lihat saja ya. Oke. Nah, oke, Arjuna Lausa jelaskan sampai di sini ya. Apabila masih ada kekurangan dan kalian tidak mengerti ya kan, atau Arjuna Lausa jelasinnya kecepatan, kalian boleh bertanya nanti dengan Arjuna Lausa melalui WA. Oke, 谢谢大家，大家再见。